Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Ulfa. Saya Nina Sundari. Saya Lala Nayla. Saya Lepan Nuraini. Kami di sini guna memenuhi salah satu tugas untuk mempresentasikan materi tentang gejala gelombang. Saya di sini akan menjelaskan pengertian gejala gelombang. Saya bertugas untuk menjelaskan jenis-jenis gelombang menurut arah rambatnya dan menurut mediumnya. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan jenis-jenis gelombang menurut amplitudenya. Saya di sini bertugas menjelaskan persamaan dasar gelombang serta contoh soalnya. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Menurut teori fisika, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Gelombang tali adalah gelombang yang merambat pada tali. Gelombang ini merupakan gelombang mekanik dengan tali sebagai mediumnya. Jika gelombang ini walaupun terlihat sederhana, dapat menjelaskan efek-efek gelombang pada umumnya seperti refleksi, transmisi, dan superposisi. Gelombang air adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Macam-macam gelombang. Berikut ini akan dibahas mengenai apa saja macam-macam gelombang yang dibagi berdasarkan arah rambatannya, ada tidaknya perantara, serta berubah tidaknya amplitudo gelombang. Jenis-jenis gelombang menurut arah rambatnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal, yaitu jenis gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Bentuk getaran ini, gelombang transversal, menyerupai lembah dan bukit. Untuk contoh gelombang transversal bisa dilihat dari gelombang pada riak air atau gelombang pada benang yang digetarkan. Untuk gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk getaran pada gelombang longitudinal menyerupai rapatan dan renggangan. Untuk contohnya sendiri, bisa dilihat dari gelombang bunyi atau gelombang pada pegas yang ditarik kemudian dilepaskan. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang menurut mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, yaitu jenis gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara tertentu. Tanpa adanya medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya dapat dilihat pada gelombang bunyi yang membutuhkan medium udara, serta pada gelombang ombak yang membutuhkan medium air. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Jenis-jenis gelombang menurut amplitudenya atau simpangan terjauhnya juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau diam. Pertama adalah gelombang berjalan, merupakan jenis gelombang yang amplitudenya statis atau tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang berjalan dapat ditemukan dari gelombang pada Yang kedua adalah gelombang diam atau stasioner, merupakan jenis gelombang yang amplitudenya berubah-ubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang.
Jenis gelombang diam juga disebut sebagai gelombang stasioner, gelombang tegak, atau gelombang berdiri. Contoh Persamaan dasar gelombang. Misalkan gelombang merambat dengan kecepatan pi, maka dengan menggunakan rumus jarak S sama dengan pi kali T diperoleh lambda sama dengan pi kali T, dengan pi sama dengan cepat rambat gelombang atau meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang atau M, T sama dengan periode atau S. Frekuensi F dalam satuan Hertz atau Hz adalah kebalikan dari periode, sehingga diperoleh hubungan kemiripan antara getaran dan gelombang adalah keduanya sama memiliki besaran periode, frekuensi, dan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang memiliki besaran panjang sedangkan getaran tidak. Nah, contoh soalnya adalah sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan lebah gelombang yang berurutan adalah 50 cm, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui F-nya 30 Hz, setengah lambdanya adalah 50 cm. Nah, kita ubah menjadi 1 lambda, yaitu 50 dikali setengah menjadi 100 cm. Kita ubah lagi menjadi meter, yaitu 1 meter. Ditanyanya yaitu pi. Nah, jawabnya yaitu pi sama dengan lambda dikali F sama dengan 1 dikali 30 sama dengan 30 meter per sekon. Terima kasih.